Setuju nggak sih lu semua, kalau manusia itu punya kecenderungan buat suka sama sesuatu? Sukanya itu bisa ke apa aja, bener-bener random banget. Mulai dari warna atau bentuk, makanan, sampai yang jauh lebih kompleks. Misalnya musik, buku, film, olahraga, atau satu orang tertentu. Udah gitu orang kalau udah suka, sukanya itu bisa bener-bener yang suka mentok pol. Parah, iya kan? Bahkan kayak yang sederhana sekalipun. Kayak misalnya warna tadi. Ada kan ya contohnya orang yang bela-belain semua barangnya itu sesuai sama warna yang dia suka. Pink, ungu, atau misalnya hijau. Kalau warna aja orang bisa sampai segitunya, gimana sama sesuatu yang lebih kompleks? Bisa banget lebih-lebih lagi nggak sih bela-belainnya? Sebelum gue yapping kemana-mana, gue mau jelasin dulu. Kalau di video ini gue mau sharing dan coba memahami gimana sih dunia fandom di F1. Ya jelas yang gue mau bahas di sini sih F1 ya. Ya kan kita channel F1. Apa sih yang sebenarnya terjadi soal dunia fandom di F1? Apa yang berubah di F1? Karena fandom ini kan nggak cuma dari sisi fansnya, tapi juga pengen ngeliat dari sisi konten kreatornya juga. Langsung kita gas aja kali lah ya. Orang jadi suka sama sesuatu itu kan awalnya banget cuman tahu, cuman lihat, atau cuman sekedar nonton. Termasuk F1. Bisa jadi awalnya tahu karena dipaksa nonton sama bokap. Atau nggak sengaja lewat pas lagi scroll HP. Ya dari mana aja lah, dan bisa selintasan aja kan awalnya. Kalau emang kemudian ngerasa cocok sama F1, biasanya udah mulai ada aspek dari F1 yang dia suka. Ada yang suka karena canggih teknologinya, ada yang karena suka sama mobilnya, ada juga yang suka karena balapannya seru mungkin, ada yang suka karena pembalapnya, misal karena pembalapnya punya gaya yang dia relate, atau ya sesederhana karena emang ganteng aja. Ya nggak apa-apa juga, kan suka F1 karena pembalapnya ganteng, ya emang beneran ganteng soalnya kan. Ya intinya bisa macam-macam lah, dan semuanya sih menurut gue sah-sah aja. Rasa sukanya juga bisa tumbuh karena bisa juga ada hal yang kerasa relate sama kita. Misal, katakanlah suka banget sama Ferrari karena dari situlah dulu dia kenal sama F1 gara-gara diracunin bapaknya pas era Schumacher menang dulu, kayak gue. Bisa juga suka Max Verstappen karena cerita traumatik sama ayahnya, Jos Verstappen pas masih kecil. Atau suka sama Sainz dan Norris karena kebawa receh pas masa-masa mereka duet di McLaren. Kalau udah sampai di tahap ini kan kita nggak lagi cuma sekedar tertarik doang, tapi lama-lama mulai ada perasaan pengen engage dengan apa yang mereka suka dari F1 itu. Mulai dari yang paling sederhana tentu dari sekedar ngikutin berita, follow akun sosmed, sampai lebih dalam lagi, yaitu mulai aktif berpartisipasi di dunia yang dia suka itu, nggak lagi nonton doang. Dari sini mulai tuh kebentuk attachment ke pembalap atau tim yang dia suka. Akhirnya nggak cuma sekedar follow, tapi mulai beli-beli merch. Pada titik ini biasanya ya pelan-pelan sukanya itu udah nggak lagi sekedar simpati, tapi mulai jadi identitas diri. Pas udah mulai kerasa jadi identitas dirinya inilah yang ngebuat orang udah mulai berevolusi. Dia udah nggak lagi jadi penonton biasa, tapi udah jadi fans. Ketika udah jadi identitas, maka bisa bikin orang jadi mulai ngorbanin waktu dan uangnya sebagai bentuk dukungan buat tim atau pembalap yang dia suka. Terus dianya dapat apa? Ya dia dapat rasa seneng gak sih? Atau bisa juga mulai merasa jadi bagian dari tim yang dia suka. Kalau misalnya ke pembalap, ya dia ngerasa jadi salah satu teman atau supporternya. Akhirnya kan apa? Ada perasaan yang beda tiap kali nonton atau denger berita dari tim atau pembalap yang kita suka. Kalau pembalap dari tim yang kita suka menang, ya hati jadi adem kan buat hari Senin. Tapi kalau pas kalah atau nggak menang-menang, ya berasa juga kita di hari Senin. Ya meskipun kadang udah nggak berlaku lagi sih kalau lu tifosi merangkap fans tim merah yang lainnya. Tapi ya tetap hatinya beda lah kalau mereka menang kan. Dan begitu juga kalau tim lu disenggol ya. Mulai ada perasaan keganggu juga. Tentu reaksi orang bisa beda-beda. Ada yang reaktif, ada yang kalem aja. Tapi intinya orang kalau udah ngefans gitu nggak sih polanya? Pola interaksi fans ini kan ya sebenarnya mirip-mirip juga antara dunia olahraga kayak F1 atau dunia hiburan. Alias kayak lu seneng sama musik, film, atau idol. Tapi sebelum kita lihat kayak gimana, coba kita kilas balik kenapa bisa berkembang kayak gini. Jadi dulu banget ya, mungkin sebelum era 60-an, yang namanya olahraga atau balap kayak F1 ya masih murni kompetisi. Kayak misalnya di F1 kan ya era 50-an itu belum masuk era komersil, masih murni balapan dan kebanyakan juga masih bawa bendera negara masing-masing. Masih belum dijual sebagai tontonan. Tapi dunia terus bergerak. Di satu sisi dunia hiburan juga terus tumbuh industrinya, F1 juga sejalan. Dan namanya objek, kalau udah ramai pasti banyak orang yang mulai perhatian kan dengan objek itu. F1 pun akhirnya masuk ke era komersialisasi. Mulai dari masuknya sponsor ke tim F1 dan pebalap, terus balapan F1 mulai disiarkan di TV, sampai akhirnya masuk ke era komersial besar-besaran di era Opa Bernie.
F1 pun makin bersinggungan dengan dunia hiburan dan gak lagi melulu soal kompetisi siapa yang paling cepat. Kondisinya makin terbentuk ketika F1 masuk era Liberty Media. Di era Liberty Media, atribut dan stereotip F1 era Opa Bernie, kayak misalnya F1 itu cowok banget, F1 itu eksklusif, atau F1 itu glamor dan mewah, pelan-pelan mulai dihilangkan, atau seenggaknya di-repositioning sama Liberty Media. Brandingnya diganti, terus pangsa pasarnya diperluas. F1 yang tadinya eksklusif dan susah banget diakses jadi super gampang. Dan gak cuman gampang tapi juga gratis di banyak aspek, kayak misalnya race highlight. Udah gitu F1 juga mulai jual personality pembalap dan tim dengan lebih intens. Dan tentu gak usah dibahas lah ya seberapa berhasilnya Drive to Survive buat ngebuka jalur masuk para fans baru. Jadi kalau mau dianalogikan, di era Opa Bernie, F1 itu kayak klub eksklusif yang gak semua orang bisa masuk. Sedangkan sekarang F1 itu kayak festival, siapa aja bisa masuk. Nah, perubahan ini benar-benar ngebuat F1 gak cuma lagi dikonotasikan cuma buat om-om berduit atau mas-mas yang suka teknologi, tapi juga mulai merambah dan disukai sama demografi yang benar-benar baru. Kayak misalnya anak-anak, remaja, dan cewek-cewek di usia 20-an. F1 jadi mirip sama dunia hiburan. Karena itu tadi, F1 sekarang bisa dinikmati dengan berbagai macam cara. Gak cuma dari nonton balapnya aja, tapi juga bisa dinikmati dramanya, rivalitas antar pembalap, komen-komen antar pembalap, sampai konten-konten receh yang dibuat sama pembalap dan timnya. Selain tentu aspek-aspek tradisional kayak yang suka strategi pas balapan, kecanggihan teknologi, atau aspek sejarah di F1. Dan semua dinamika dan perbedaan ini wajar kalau akhirnya ada gejolak di kalangan fandom F1. Fans F1 yang lama ada yang ngerasa F1 harusnya tetap fokus balapan dan gak kebanyakan gimmick. Sementara fans F1 yang baru ngerasa ada gatekeeping di fandom F1-nya. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada ribut atau tensi antara fans F1, terutama antara fans F1 yang udah lama ngikutin sama yang baru ngikutin F1. Tapi selain tensi antara fans F1 lama dengan fans F1 baru, ada juga fenomena lain yang belakangan kelihatan di fandom F1, terutama di sosial media. Dari situ, gue juga coba memahami apa sih sebenarnya yang terjadi di fandom F1 di sosmed. Gue sih nggak mau bahas detail kasus ribut-ributnya ya yang akhir-akhir ini lagi rame. Dan dari mana awalnya juga bukan itu yang jadi pertanyaan. Yang jelas ada tensi di antara para fans F1. Yang bikin saling serang dan ribut, kalau pemahaman gue ya, menurut keyakinan kami, di fandom F1 itu di sosmed belakangan dimulai dari tumbuhnya para basis fans, entah itu pembalap ataupun tim. Nah dari situ mulai muncul banter-banter atau saling ceng-cengan antara fans. Ya bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari postingan, ada meme-meme, ya biasalah, banter-banter ala fans, wajar aja. Tapi namanya banter, ya tentu sangat berpotensi nyenggol. Dan yang kesenggol bisa banget susah terima atau nggak terima karena, ya tadi gue bilang di awal kan, kalau udah jadi identitas, ada perasaan yang beda ketika pembalap atau tim lu dicengin. Kalau direspon ya, akhirnya ribut. Sebenarnya kalau boleh jujur, yang gue pahami, kultur fans F1 itu bukan bergaya banter. Yang bergaya banter itu biasanya di fans sepak bola. Ini yang gue pahamin ya. Ya karena memang di bola itu budaya banter bisa tumbuh dan lebih umum karena jejak rivalitas antar timnya jauh lebih kental. Maksudnya gini, kalau di bola orang bisa dukung klubnya mati-matian ya karena timnya itu merepresentasikan nilai-nilai kayak politik, kelas ekonomi, geografis, bahkan agama. Kalau kita ambil contoh, misalnya di Spanyol, Real Madrid itu merepresentasikan kerajaan, sedangkan Barcelona datang dari Catalan, yaitu daerah yang resisten dan ingin merdeka. Wajar banget kalau tensinya rivalitasnya panas banget. Atau contoh lain di Inggris, secara historis Arsenal didukung lebih banyak elit London pada masa itu ketimbang Spurs yang fansnya notabene kaum working class. Dan masih banyak lah contoh rivalitas klub di sepak bola dan karena sesuatu yang jadi motifnya jauh lebih besar. Maka rivalitasnya bisa benar-benar tajam banget dan gak mustahil sampai pertumpahan darah. Ya sekarang sih untungnya udah lebih soft, tapi kan jadi ekspresinya adalah yang ngebanter di sosmed atau di tongkrongan. Sementara di F1 dari dulu isinya tuh dia lagi. Komunitasnya itu kecil banget. Timnya aja dari dulu paling cuman belasan semusim. Pembalapnya dia lagi. Engineer-nya juga sama, dia lagi. Ini ngebuat siapapun bisa banget pindah-pindah antara satu tim dengan mudah dan tanpa ada drama. Contoh paling baru tentu Lewis Hamilton kan. Apa ceritanya coba pindah dari Mercedes ke Ferrari? Tapi kan nggak ada tuh yang ngecap Hamilton pengkhianat atau apa. Fansnya cair aja kan. Yang tadinya dukung Lewis dengan merchandise Mercedes, mungkin sekarang udah beli topi merahnya Ferrari. Coba kalau di bola, udah pasti habis dia. Selain itu, timnya juga nggak yang merepresentasikan apa-apa, paling negara. Itu pun semuanya udah dari kalangan elit. Jadi fansnya juga, ya adem ayam aja, nggak ada rivalitas yang gimana. Mungkin ya tergantung era.
Kultur ini akhirnya ngaruh ke interaksi antar fans. Nggak pernah ada gontok-gontokan yang gimana antar fansnya. Bener-bener minim friksi. Coba deh, lo pernah nggak dengar ada kasus pengeroyokan antara supporter atau apapun di F1? Kayaknya sih enggak ya. Ya mungkin ada 1-2. Tapi misalkan lagi balapan di Silverstone pun ada orang bawa bendera Belanda atau bendera Itali nggak bakal dipukulin juga. Tapi memang setelah adanya sosmed, dilanjut dengan F1 dibeli sama Liberty Media, F1 berubah. Dan akhirnya ini yang bikin banyak perbedaan, terutama soal banter ini. Dan ketika di satu sisi banter mulai tumbuh di fans F1, ada juga fenomena mengidolakan driver yang menjadi salah satu kultur yang berkembang di fandom F1. Menurut gue ini juga salah satu efek dari perubahan F1 itu sendiri. Dulu, ya nggak dulu-dulu banget deh, era 2000-an aja, fans itu minim banget untuk tahu keseharian pembalap, sehingga ekspresi dan interaksi dengan fans sangat terbatas. Sekarang dengan sosmed, hubungan dengan fans terasa lebih dekat, meskipun sebenarnya enggak, alias cuman parasocial relationship aja. Sehingga, fenomena idol ke pembalap F1 jadi sesuatu yang sulit dielakkan, karena interaksi pembalap dengan fans udah jauh lebih beda. Selain itu juga, F1, tim dan pembalap juga mengakomodir fenomena idol ini, karena stakeholder F1 butuh untuk tetap relevan dan juga agar bisa menjaring penonton baru. Makanya banyak konten dari tim ataupun pembalap, sehingga tumbuhlah kultur. Akhirnya ngebuat interaksi fans ke pembalap menjadi beda kalau dibandingkan era-era yang dulu. Salah satu kunci memahaminya adalah sadar kalau F1 itu bukan lagi murni soal balapan, tapi udah kayak industri hiburan. Gak heran kalau sekarang yang namanya pembalap udah bener-bener kayak frontman yang bisa banget mirip idol posisinya. Di sini gue nggak bermaksud menyamakan pembalap dengan idol atau seleb ya. Ya enggak lah, cuman dalam beberapa hal ya emang terasa mirip karena industrinya udah ngarah ke sana. Model interaksi di sosmed yang memanjakan fans juga makin ngebuat hubungan jadi terasa dekat. Padahal ya enggak juga. Seolah pembalap atau tim itu kayak bener-bener interaksi sama lo. Tapi sebenarnya ya kemungkinan besar mereka nggak pernah bener-bener tahu lo itu siapa. Kalaupun tahu ya tipis-tipis banget lah. Dan kalau mau fair dan jujur, kemungkinan besar pembalap-pembalap itu pun nggak tahu kalau lu atau ya kita itu eksis. Gitu sih, makanya disebutnya hubungan parasosial kan. Interaksinya terasa dua arah, padahal mah searah aja. Pembalap memang dituntut buat bisa berprestasi di F1. Tapi rasanya di era sekarang itu udah kayak bukan satu-satunya tujuan di F1. F1-nya udah menuntut mereka lebih dari itu. Beban kehumasan atau public relation pembalap F1 zaman sekarang itu 3-4 kali lipat lebih banyak daripada pembalap era 90-an. Dan gak cuman itu, pembalap sekarang dituntut juga selalu tampil bagus 24 jam karena statusnya udah kayak bintang. Salah satu GOAT di F1, Latifi, bahkan pernah bilang kalau jadi pembalap di era sekarang itu udah kayak in extreme scrutiny, alias bener-bener diliatin banget tindak tanduknya. Karena ya tadi, salah ngomong, salah berbuat dikit bisa repot urusannya. Apalagi kalau sampai dianggap nggak sesuai sama moral kompasnya para fans. Dan emang F1 juga menuntut demikian. Karena kalau boleh jujur kan F1 juga makin kapitalis. Di F1 udah nggak bisa lagi bilang, kita kan balapan buat menang. Iya emang ada balapannya. Tapi sekarang itu udah kayak turunan aja. Aslinya udah lebih ke gimana menghasilkan tontonan yang bisa dijual mahal. Di F1 misalnya, meskipun banyak konten gratis, tapi mereka juga berusaha cari sponsor sebanyak-banyaknya. Di sisi track, tayangan iklan, di mobil, bahkan di nama balapannya pun dijual. Apapun yang bisa dijual sekarang, ya dikomersilkan, diusahakan buat nge-generate uang. Perubahan regulasi juga tujuannya nggak senaif ingin balapan lebih murni. Kan enggak, tujuannya gimana supaya bisa menghasilkan tontonan yang seru yang akhirnya bikin orang lebih engage dan bela-belain tiap race week. Olahraga lain kan ya gitu juga. Sepak bola, basket, NFL, apa aja lah. Kalau sadar banyak yang nonton kan udah pasti dikomersilkan, dicari semua aspek dramanya. Pelakunya juga sama, timnya, atletnya, semuanya udah termasuk ke dalam bagian komersialisasi itu. Di level dunianya, uang yang mereka hasilkan udah 11-12 sama selebriti papan atas dunia, bahkan mungkin lebih. Jadi hari ini emang olahraga juga bukan dunia idealis yang semata-mata ngejar prestasi, tapi udah penuh dengan komersialisasi di baliknya. Atlet dan seleb akhirnya ya sama, jadi aktor yang dituntut men-generate penghasilan, cuman caranya aja beda. Akhirnya kalau kita bisa paham, ada pola yang menuju sama antara atlet, dalam hal ini pembalap F1 dengan selebriti atau idol, ya jadi bisa paham, karena pola interaksi fansnya juga ya bisa mirip-mirip. Karena perubahan di F1 inilah yang membuat interaksi fansnya juga mirip-mirip dengan interaksi fans di dunia selebritis atau idol. Bukan sederhana fans K-pop diimpor ke F1, enggak, tapi lebih dari itu. F1-nya sendiri yang berubah ke arah sana. Jadi kalau ngomongin soal fans di F1, bukan fans F1 yang berubah, tapi F1-nya duluan yang berubah. Makanya pola interaksi fandomnya jadi ngikut ke perubahan yang dilakukan F1. Apakah salahnya F1?
Ya, nggak juga. Karena gue selalu berpikir F1 kan ya punyanya mereka, Liberty Media. Suka-suka mereka mau ngebentuk atau ngejadiin F1 kayak apa. Toh kita sebagai fans F1 juga kan selalu punya pilihan, mau tetap nonton atau enggak. Ya gitu aja. Dan menurut gue justru dinamika kayak gini nih, nunjukin kalau F1 sekarang itu udah makin berkembang jauh. Mengingat kultur di dalamnya aja udah beragam banget. Bagi gue sendiri, ini malah jadi salah satu hebatnya F1. Gak banyak olahraga lain yang punya aspek sebanyak itu buat dinikmati. F1 justru punya banyak banget pintu buat siapapun masuk dan jadi suka sama dunianya. Kalau boleh dibilang, semua fans F1 itu sama-sama suka F1, cuman cara nikmatinya aja beda. Tapi kadang orang kan susah ya nerima hal yang beda, sehingga akhirnya kadang ada tensi, entah ketika ada senggolan atau nggak sengaja kesenggol. Soal kesenggol dan disenggol, sengaja nggak sengaja, sebenarnya wajar aja, namanya juga interaksi. Cuman yang paling disayangkan itu kalau dia jadi toxic dan nggak asik. Apalagi kalau udah pakai bahasa kasar, maki-maki, atau sampai nyerang personal sana-sini nggak karuan. Tentu kita sih nggak pernah terima cara-cara kayak gitu, nggak peduli dari siapapun ya. Dan pengen banget yang ribut model-model kayak gitu jangan dinormalisasikan. Apalagi tensinya itu biasanya bener-bener cuman karena beda cara pandang aja. Salah satu fenomena dalam fandom yang juga sering kelihatan adalah dengan makin banyaknya orang yang suka, misalnya di F1 nih, makanya ngefans tetap suka juga nggak cuman pasrah nonton atau ngikutin aja, tapi lebih dalam partisipasinya. Kita sebagai fans F1 entah dari aspek apa sukanya, biasanya akan pengen engage lebih dalam ke F1-nya. Caranya bisa macam-macam, mulai dari ikutan komen di channel, atau balas-balasan komen dengan fans yang lain, bahkan bikin konten soal F1. Ya awalnya sih nggak yang niat sampai jadi konten kreator, nggak juga. Sesederhana ngepost soal F1 di akun TikTok atau IG lu juga udah termasuk partisipasi juga. Semua partisipasi ini atau engagement ini juga sebenarnya hal yang diharapkan sama F1. Karena kayak tadi gue bilang, F1 sendiri udah nggak lagi murni bicara kompetisi doang, tapi jualan F1 juga sebagai objeknya. Makanya dibuat konten-konten yang relevan, entah yang lucu atau yang update, atau apapun. Intinya bikin kita mau komen dan interaksi. Udah gitu nggak cuma melulu soal balapan kayak highlight race atau kualifikasi, tapi dibuatin konten kayak Drive to Survive sampai film layar lebar. Pada akhirnya, F1 juga ya mirip-mirip dengan dunia hiburan, yang berusaha fansnya berbuat lebih dalam hal partisipasi. Dan memang bersambut, makin banyak yang tadinya fans akhirnya mulai bikin konten soal F1, ada yang suka bikin meme, ada yang bikin fanbase team atau driver, ada yang suka ngedit video sinematik, ada yang bikin podcast, bikin artwork, atau bikin fanbase F1, bisa apapun lah, termasuk kita ini di Box Now. Fenomena fans F1 ikutan bikin konten juga nggak yang baru-baru banget juga, udah dari era 2000-an. Tapi medianya kan juga nggak sebesar sekarang, masih terbatas. Biasanya baru sebatas mailing list di Yahoo, blog, grup kolektor F1, atau bikin komunitas nobar dan masih terbatas lah. Sering terbukanya F1, adanya sosmed, terus juga kemudahan bikin media, kayak misalnya postingan di IG, bikin TikTok, podcast, artwork, dan lain sebagainya, ngebuat gampang banget buat fans F1 untuk jadi konten kreator juga. Gak heran kalau di Indonesia juga ya makin tumbuh banget, terutama setelah era Liberty Media dan lebih-lebih setelah era Covid sampai sekarang. Dari yang susah banget cari konten F1 sampai jadi banjir dan banyak banget sudut yang bisa dibahas. Pengalaman kita di Box Now dari 2020 ngelihat kalau sebenarnya di Indonesia punya iklim konten kreator di F1 yang boleh dibilang sehat, dan umumnya saling collab dan kenal satu sama lain. Dan gue sih ngerasa setiap konten kreator secara umumnya punya karakteristik masing-masing yang khas. Lu mungkin bisa notice itu kalau sering follow nonton beberapa karya konten kreator F1 di Indonesia. Ini sebenarnya berkah tersendiri sih buat skena F1 di Indonesia, terutama dari sisi penikmat. Kita jadi banyak opsi mau ngeliat F1 dari sudut pandang yang mana. Tentu adalah beberapa pemain besar konten kreator F1 di Indonesia. Mungkin gue nggak terlalu kenal lah sama yang udah dari zaman Kaskus atau awal-awal sosmed. Tapi yang muncul belakangan, tapi kemudian jadi powerhouse di dunia perkontenan F1 di Indonesia, kita alhamdulillah kenal dan sempat beberapa kali meet up, meskipun virtual. Dan gue ngeliat ini iklim yang bagus, karena secara umum kita saling support dan recognize satu sama lain. Serunya lagi, beberapa konten kreator juga ada platform yang favoritnya mereka. Misalnya kayak kita di Box Now lebih ke YouTube ketimbang di sosmed yang lain. Tapi di balik sisi baiknya itu, ada juga yang menurut gue bisa jadi bahan introspeksi. Emang kadang ketika kita udah punya follower lumayan banyak, komen selalu rame, video banyak yang nonton, dan tweet yang banyak di-retweet, mulai menghasilkan uang dari kontennya, ngebuat perasaan jadi berubah. Kita jadi gampang ngerasa paling jago lah. Jadi ternyata efek Dunning-Kruger itu beneran ada. Gampang banget kita sebagai konten kreator F1 itu ngerasa paling tahu soal F1. Faktanya mungkin emang lebih tahu, orang sehari-hari makanannya konten F1 kan?
Tapi masalahnya adalah gampang banget kita itu ngerasa lebih tahu, lebih paham, dan ngejudge orang lain yang ngomongin F1 juga nggak sejago kita. Ini perasaan fitrah sebenarnya kan. Ya mungkin udah sifat manusia. Tapi emang kalau nggak dikelola dan disadari efeknya bisa bahaya. Dan yang menurut gue paling bahaya adalah gue jadi merasa paling tahu soal F1. Yang lain itu salah atau minimal banget kurang tepat. Padahal semakin gue baca lagi soal sejarah F1, tentang teknis F1, asli banyak banget hal yang gue nggak tahu sama sekali. Dan ketika tahu pun nggak langsung ngerti juga, terutama misal yang masalah teknis. Kebetulan emang kita juga sekolah nggak ada yang ke Saintek, jadi wajar lah agak telat mikirnya kalau bahas soal teknik. Makanya kita kalau soal technical seringnya nyerah, dan beberapa konten technical yang udah pernah kita bikin, itu kita beneran ngajak fans F1 yang beneran sekolah Saintek. Cuman sayang aja susah lanjut karena komitmennya di tugas real life beliau ngebuat kita jadi nggak bisa lanjut konten bareng. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Intinya sih emang seniat itu kita, dan kita selalu terbuka sama siapapun. Dalam artian mungkin lu punya informasi yang kita nggak tahu, jadi makanya kita selalu mencoba terbuka dan apresiasi masukan dan informasi tambahan yang di komentar. Karena kita sadar sih, mau kayak gimana kita cari informasi juga, tetap aja bisa ada yang kelewat atau nggak tahu. Bahkan untuk sesuatu yang jelas aja, beberapa yang gue inget, pernah gue bikin konten soal John Surtees yang lewat karir jadi pembalap motor dulu. Taunya kita kelewat ada nama besar lain juga yang pernah balapan di motor sebelum ke F1, yaitu Damon Hill. Dan ini kita beneran baru taunya dari kolom komen. Atau pas dulu bikin konten soal Teddy Yip, itu ada beberapa info lah yang kita udah coba searching ubek-ubek nggak nemu, taunya dapat informasi vital dan penting dari salah satu pegiat balap di Indonesia di kolom komentar. Intinya sih nggak ada lah itu, kita pengen show off ngerasa paling tahu. Semoga sih kalian gak merasa begitu ya. Selain ngerasa paling tahu, kadang kita juga nggak sadar kalau kita punya pengaruh di fandom F1, seenggaknya di scene lokal. Apalagi ketika udah punya banyak follower di niche ini, bisa banget konten yang kita buat itu berpengaruh besar ke komunitas. Ini ngebuat konten kreator F1 ya punya tanggung jawab besar buat ngemoderasi komunitas F1. Idealnya sih komunitas F1 harusnya bisa buat siapa aja, buat fans mana aja, entah baru ataupun lama. Entah itu suka apanya dari F1. Dan dari sisi fans juga harus sadar, kalau konten kreator juga awalnya dari fans. Ya pasti kadang ada bias atau condong ke salah satu pembalap atau tim tertentu, dan menurut gue sih wajar aja. Konten kreator kan bukan media jurnalis yang terikat kode etik. Selain itu juga, ya harus dipahami kalau konten kreator kebanyakan atau bahkan semuanya ya cuma dapat berita dari sumber kedua, bukan yang bener-bener datang ke track dan nanyain pembalap dan tim. Padahal media arus utama di F1 juga nggak bener-bener bersih banget dari yang namanya bias. Dan soal bias ini udah rahasia umum ya, jadi intinya media besar di F1 juga bener-bener nggak lepas dari bias, meskipun mungkin lebih subtle aja. Akhirnya ya wajar kalau ada opini yang di-framing atau dibumbuin. Abis dari sumber pertama aja udah bisa banget narasi disesuaikan. Jadi harus bisa ngerti juga kalau banyak keterbatasan dari sisi konten kreator F1. Cuman emang lagi-lagi harus hati-hati. Jangan sampai konten kreator malah jadi enabler buat tumbuhnya interaksi-interaksi toksik di komunitas F1. Ya gue sih nggak yang mau ngatur-ngatur gimana juga. Lagian siapa juga lah kita ini. Kita cuma pengen bilang kalau siapapun, entah itu konten kreator atau fans, bebas aja share atau bikin konten F1 apapun selama bisa tanggung jawab sama apa yang dia share. Masalah lain soal dunia konten kreator juga bicara soal beban. Bikin konten F1 emang seru dan asik, tapi yang susah itu adalah konsistennya. Udah berapa banyak konten kreator yang memilih berhenti karena nggak ada waktu buat menjalaninya. Makanya gue selalu respect sama mereka yang benar-benar bisa konsisten ngasilin dan share konten F1 buat komunitas. Tapi kan di kita seringkali yang ada ketika kontennya bagus, akhirnya berubah jadi tuntutan. Harus ada, harus bikin. Dan ini yang terjadi kan. Orang dituntut mau dibikinin itu, disajikan ini itu, tanpa mau mikir effort di baliknya. Dan biasanya kalau ditanya balik akan dijawab, kan lu dapat uang dari konten lu. Ya dapat sih, tapi nilai pendapatan dari konten F1 berapa sih? Kayak misalnya dari YouTube gitu, itu faktanya nggak semanis yang lu kira. Apalagi kalau di konten yang sifatnya niche kayak F1. Mungkin kalau kontennya lebih umum, lebih punya potensi viral, atau audiensnya udah ketahuan gede, mungkin bisa nge-generate lebih banyak penonton. Sebagai gambaran aja, rata-rata video F1 yang berbahasa Indonesia ya, itu paling ditonton cuma sekitar 10 sampai ya mentok 100 ribu. Tentu ada yang sampai jutaan. Ya alhamdulillah video kita juga ada yang udah tembus angka segitu. Tapi itu kan bener-bener jarang banget lah. Rata-rata konten F1 di akun-akun yang udah besar paling di angka 20 sampai 50 ribuan, dengan rataan satu video view-nya segitu, itu nggak nutup banyak untuk ongkos produksi. Sedangkan bikin konten di IG, TikTok, atau X juga ya lebih. Karena opsi revenue-nya lebih terbatas di niche-niche kayak F1 ini, artinya secara modal sama pendapatan, jadi konten kreator F1 itu nggak menguntungkan secara ekonomi. Makanya kalau nggak bener-bener suka dan niat mau berbagi konten,
Kebanyakan ya gugur di tengah jalan aja, apalagi kalau belum-belum udah mikirin uang duluan. Makanya, gue angkat topi sama mereka yang benar-benar bisa konsisten bertahun-tahun sharing konten F1 berkualitas buat komunitas. Ngelihat realita kayak gitu, Box Now memilih jalan yang agak beda. Kita memilih sharing konten kita via membership di YouTube. Tentu banyak banget alasan yang akhirnya memilih ini, karena kita jelas maunya Box Now ini sustain, gak yang booming bentar terus sudah ngilang tanpa jejak bagai ditelan bumi. Udah banyak lah konten kreator F1 di Indonesia, channel-channel F1 yang gue lihat bermutu, bagus konten-kontennya, cuman akhirnya nggak berlanjut. Sayang, cuman kalau kita lihat di baliknya dan dengan lihat fakta-fakta kayak gini, kita jadi lebih gampang memahami kenapa banyak konten kreator F1 yang berhenti. Nah, kita pengennya Box Now nggak kayak gitu. Tapi gue juga pengen kualitas videonya terus naik. Ya minimal banget nggak turun deh. Tentu juga sambil ngeliat sumber daya yang kita punya, karena kita bukan dari korporasi atau PH yang punya modal gede. Kita murni cuma sekelompok orang suka F1. Udah gitu doang, jelas sumber dayanya terbatas pasti. Tentu nggak sehat kalau hanya ngandelin uang dari revenue iklan yang benar-benar nggak seberapa dengan dihadapkan ekspektasi dan tuntutannya. Bisa dipastikan cepat atau lebih cepat kita akan menuju opsi-opsi kayak lanjut konten tapi kualitasnya turun atau ya udah nggak lanjut lagi. Dan jujur kami sih ngerasa dengan model membership apa yang kita kerjakan itu lebih diapresiasi sama kalian semua. Bukannya apa-apa, objek itu jadi mahal, jadi bernilai di mata orang yang tepat kan? Maka dari itu lebih menyenangkan buat kami untuk ngasih ini loh karya kita ke teman-teman yang beneran appreciate dan tahu betul nilainya. Toh lagi pula untuk banyak konten, terutama yang sifatnya introductory atau pengenalan, terus misal video SI F1 tetap kami buka, nggak pakai member-memberan. Dan kami juga tetap berusaha ngebantu teman-teman yang baru suka F1 buat kenal dan tahu F1 lebih dalam. Cuman untuk bahasan tertentu, seperti video-video sejarah yang durasinya setengah jam, kita simpan khusus buat member. Ya, pasti ada aja yang ngerasa nggak ideal, tapi bagi kita, so far, ini cukup win-win sih. Lagi pula dengan sistem membership ini, kita jadi ngerasa bertanggung jawab juga sama teman-teman member yang udah ngeluarin uangnya buat kita. Kita paham banget ada rupiah yang teman-teman keluarin, maka kita nggak boleh sia-siain. Akhirnya ini ngebuat kita juga jadi punya planning bulan ini mau bikin apa aja, dengan tetap jaga kualitas dan kuantitas yang masuk akal dan seimbang. Pada akhirnya, dunia fandom F1 baik itu dari sisi interaksi fans maupun konten kreator akan terus berubah. Kemarin kita udah tahu seperti apa jalannya, hari ini seperti yang kita lihat sekarang, besok kita nggak pernah tahu akan jadi kayak gimana dinamikanya. Sama kayak halnya dunia yang terus berputar, F1 juga terus berubah. Dan kita lebih memahami perbedaan itu, kita jadi lebih gampang ngerti satu sama lain. Sekali lagi, tentu jalan apapun yang kita pilih di dunia ini pasti ada konsekuensi, baik buruk, untung rugi, orang suka atau nggak suka, itu biasa. Gak bisa kita memuaskan semua orang dan nggak akan bisa. Tentu video ini kita buat bukan buat jadi si paling jago, paling benar, atau pengen nyenggol si A atau si B, atau bahkan menghakimi. Kita cuma benar-benar murni pengen sharing apa yang kita pahami dan semoga komunitas F1 yang kita suka ini tetap asik dan bisa dinikmati siapa aja. So, apapun itu, sekali lagi seperti biasa, kita sampaikan apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah jadi member, terutama yang dari awal banget dukung kita. Dan juga apresiasi buat teman-teman yang udah subscribe kita dari dulu zaman 2021 dulu. Asli, it's actually fun doing this and I'm really grateful for every one of you. Makasih banyak buat lu yang udah sub channel dan seperti biasa, makasih super duper banyak buat teman-teman member, apresiasi banget. Dukung kita terus supaya kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!